Bab 451. Semakin orang dipuji hingga melayang tinggi, maka dia akan terjatuh dengan lebih sengsara. Dan saat ini ruang ganti di belakang panggung. Ada apa ini? Kenapa gaunku tiba-tiba tidak bisa dikirim? Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Bukankah sudah dikatakan bahwa hari ini akan dikirimkan lebih awal? Sekumpulan orang dimarahi oleh Sandy Zhao dan tidak berani menjawab. Hanya dapat menunduk dan berdiri di sana. Apakah kalian mati? Atau tuli? Bisu, cepat bicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Sudah jelas dikatakan bahwa hari ini gaun akan dikirim. Tetapi kenapa? Gaun itu tiba-tiba dibeli oleh orang lain. Jadi, dibeli. Apa maksudnya? Sandy Zhao melebarkan matanya, bukankah gaun itu adalah pesananku? Kenapa tiba-tiba dibeli orang lain? Nyonya Sandy, gaun tersebut saat itu kamu pesan hanya secara lisan saja. Dan tidak membayarnya. Jadi, mendengar ini, Sandy Zhao dengan kesal memukul meja dengan tangannya, hanya karena aku tidak membayar. Jadi tidak mengirimkannya kepadaku. Benar-benar tidak masuk akal. Aku selebriti wanita yang tenar di kalangan hiburan ini. Apakah akan berhutang uang sedikit ini? Cepat telepon mereka. Dan panggil penanggung jawab mereka untuk datang bertemu denganku. Nyonya Zhao tidak perlu berteriak lagi. Suara pria tiba-tiba muncul. Pria dengan setelan jas berwarna biru berjalan dengan tenang. Satu tangannya masuk ke saku celana. Dia adalah penanggung jawab atas merek tersebut. Kamu, Theo Chen. Kebetulan kamu datang. Cepat jelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa gaunku tidak dikirimkan kepadaku hari ini? Apakah kamu tahu bahwa konversi pers akan segera dimulai? Theo Chen mengangkat alisnya, yang harus aku katakan bukankah sudah dijelaskan orang lain kepadamu barusan? Kamu tidak membayar. Dan hanya memesan secara lisan. Dan kita juga tidak berjanji akan mengirimkannya kepadamu. Mendengar ucapannya, Sandy Zhao menjadi sangat kesal dan berdiri. Apa maksud ucapanmu ini? Apakah aku akan berhutang pada kalian dan tidak akan mengembalikannya? Aku meminta kalian mengirimnya. Dan ternyata kalian tidak mengirimkannya. Sekarang di mana gaun itu? Sudah langsung dibayar penuh dengan harga mahal oleh seseorang. Agen dari Sandy Zhao juga berjalan masuk. Theo Chen, bukankah kalian ini keterlaluan? Jika saat itu tidak dapat mengirimkannya, mengapa tidak mengatkannya sejak awal? Sandy Zhao bukanlah seseorang yang tidak mungkin tidak dapat membayar sebuah gaun. Benarkah? Theo Chen mengangkat alisnya. Kemudian Denga terlihat polos berkata, Nyonya Zhao saja tidak mau membayar deposit sebesar 20%. Jadi sangat sulit membuat orang lain percaya dia dapat membayar sepenuhnya. Bagaimanapun produk ini adalah produk yang pertama kali dirilis. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka jika kita ingin menjualnya lagi, itu sudah tidak berharga. Terlebih lagi aku ingat karyawan kamu sudah memberitahu kalian. Jika tidak membayar deposit, maka tidak dapat memastikan untuk mengirimkan gaunnya pada kalian. Sandy Zhao, jadi sekarang kali tidak mau bertanggung jawab. Sesuatu yang hanya dikatakan secara lisan. Apakah kami perlu mempertanggungjawabkannya? Lebih baik Nyonya Zhao jangan menekan orang lain hanya karena statusmu yang merupakan seorang selebriti. Wajah Sandy Zhao terlihat jelas. Kemudian sambil menggertakkan giginya berjalan ke depan. Tetapi dia dihentikan oleh agennya. Agennya terlihat tidak berdaya, kalau begitu sekarang bagaimana? Kalian tidak memberitahu sejak awal. Sekarang Sandy Zhao tidak memiliki pakaian yang disiapkan lagi. Sekarang dia harus memakai apa di konversi pers. Ini adalah masalah kalian. Tidak ada hubungannya denganku. Aku datang hanya ingin memberitahu Nyonya Zhao saja.
Ini adalah kesalahan kalian. Perusahaan kami sedikit pun tidak akan menerima komentar buruk darinya. Kamu. Sandy Zhao dengan kesal berkata, apakah kamu tidak takut perusahaanmu dihancurkan olehku? Jika Nyonya Zhao adalah seseorang yang pintar, maka kamu tidak akan melakukan itu. Mencari masalah dengan sebuah merek bukanlah hal yang cerdas. Sikapmu ini hanya akan mengakibatkan merek besar lainnya mengucilkan dirimu saja. Kedua belah pihak dengan cepat berpisah setelah saling beradu argumen. Setelah orang itu pergi, wajah Sandy Zhao terlihat sangat kesal hingga menjadi pucat. Sekarang bagaimana? Haruskah aku memakai pakaianku sekarang ini di konversi pers? Theo Chen sialan. Ternyata berani-beraninya menghinaku. Sekumpulan orang tidak berani berbicara. Agennya mengerutkan alisnya dan tidak dapat memikirkan jalan keluar. Satu-satunya solusi hanya dapat mencari merek lain. Apakah bisa? Permisi. Apakah ini ruangan rias Nyonya Sandy Zhao? Tiba-tiba muncul suara seorang wanita dari luar. Siapa? Dua orang wanita berjalan ke depan. Kemudian memberikan sebuah kotak yang sangat indah ke depannya. Nyonya Sandy Zhao, ada seorang pria yang meminta kami untuk memberikan ini kepadamu. Benda apa ini? Sandy Zhao sedang emosi, sehingga tidak memiliki suasana hati yang baik. Saat bertanya alisnya masih mengerut. Agen dari Sandy Zhao merasa aneh. Kemudian berjalan ke depan dan membukanya. Wajahnya menjadi sedikit tersenyum. Ternyata ini. Ya Tuhan. Bukankah ini gaun milik Theo Chen? Ada apa ini? Kenapa ada di sini? Jangan-jangan orang yang membeli gaun tersebut sengaja membelinya untuk diberikan pada Nyonya Sandy. Awalnya Sandy Zhao masih sangat marah. Tetapi setelah mereka berkata seperti itu, dia juga tercengang dan berjalan mendekat. Ternyata dia melihat gaun yang dia pesan sebelumnya berada di dalam kota itu. Kenapa bisa seperti ini? Ya Tuhan, dermawan sekali dan juga romantis sekali. Ternyata langsung membelinya dan mengirimkannya kepada Nyonya Sandy. Ini pasti sedang mengejar Sandy bukan? Nyonya Sandy beruntung sekali. Ternyata ada seorang pria yang memberikannya kejutan dengan susah payah. Sandy Zhao menjadi bangga setelah dikatakan seperti itu. Kemudian tanpa sadar tersenyum dengan bangga, bagaimana tidak? Orang yang mengejarku itu sangat banyak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dua wanita di depannya. Siapa nama tuan kalian? Dua orang tersebut menggelengkan kepalanya. Nyonya Zhao, kita hanya diperintahkan untuk memberikan gaunnya saja. Kita pergi dahulu. Dua orang tersebut tidak menanggapi pertanyaan Sandy Zhao dan langsung pergi. Hei, jangan pergi. Setidaknya beritahu aku dia siapa. Agen Sandy Zhao ternyata tidak meninggalkan nama juga. Sandy, apakah kamu tahu siapa yang mengirimnya? Bagaimana mungkin aku tahu? Sandy Zhao melipatkan tangannya di depan dada. Kemudian dengan bangga, orang yang mengejarku begitu banyak. Mungkin salah satu dari mereka. Namun pria ini benar-benar menarik. Sebelumnya semua pria hanya akan memamerkan bahwa dirinya memiliki sangat banyak uang di depannya. Dan tidak seperti ini. Langsung membelikannya sebuah gaun yang bermerek besar di dalam negeri kepadanya pada saat ini. Meskipun awalnya sangat menakutkan, tetapi pada akhirnya benar-benar membuatnya sangat senang dan bangga. Tatapan cemburu dari orang-orang di sekitarnya membuatnya langsung merasa bangga. Masih terdiam untuk apa? Cepat pakai gaunnya. Kemudian bersiap-siap naik ke atas panggung. Benar Nyonya Sandy. Cepatlah merias diri. Konversi pers akan segera dimulai. Theo Chen ini. Nanti aku akan memberinya pelajaran. Karena berani-beraninya bersikap angkuh di depanku. Sandy Zhao menatap gaun di dalam kotak. Kemudian tersenyum. Ternyata berwajah cantik dapat melakukan apapun yang dia inginkan.
Sayangnya dia tidak tahu. Semakin orang dipuji hingga melayang tinggi, maka dia akan jatuh dengan lebih sengsara. Bersambung.